Kamu pernah gak bilang kayak gini? Nanti aja ngerjainnya, kan masih lama dikumpulinnya. Besok deh mulai ngerjainnya, janji. Kayaknya asik nih main game, atau asik nih nonton. Sekali aja kok, habis itu udah. Apa kamu masih sering ngerasa selalu aja nunda-nunda sesuatu? Seolah waktu yang kamu punya itu banyak dan gak akan habis. Aku juga pernah ada di posisi itu. Rasanya kayak ada di zona nyaman yang ngebikin kita tuh gak pengen beranjak dari sana, saking nyamannya. Tapi ini gak baik ternyata. Kita bahas ya. Gak tahu kenapa, kamu ngerasa gak kalau kamu lagi nunda-nunda sesuatu, itu kayak ada dua sisi yang ngebisikin kamu. Yang satu bilang, ayo kerjain sekarang. Yang satu lagi bilang, gak usah dikerjain, santai dulu gak sih? Nanti juga kan bisa. Dan gak tahu kenapa, sisi yang kedua ini rasanya lebih jago untuk ngebujuk kamu. Dan ujung-ujungnya kamu sering luluh, ngebiarin dia menang dari sisi kamu yang pertama. Entahlah, waktu dijalanin ngerasa aman-aman aja, seru malah, karena bisa scroll TikTok seharian, main games berjam-jam, atau ngelakuin sesuatu yang kamu suka. Seketika lupa pikiran kamu kalau kamu punya tugas yang harus diselesain. Di pikiran kamu, yang penting senang-senang, yang penting santai-santai. Kamu ngerasa kalau kamu masih punya banyak kesempatan lain untuk nyelesain tugas-tugas kamu nanti. Bisa besok, minggu depan, atau bahkan bulan depan. Padahal kenyataannya sampai kapanpun tugas kamu gak pernah kamu sentuh. Boro-boro disentuh, dilirik aja enggak, diinget apa lagi? Semakin lama, kebiasaan ini semakin melekat di diri kamu. Sampai untuk nunda sesuatu tuh, kamu gak harus mikir dulu, gak harus pertimbangin apa ini baik atau enggak, apa ini beresiko atau enggak. Pokoknya langsung ngerjain aja, dan gak ngerasa salah juga. Karena aku juga pernah dikasih tahu guru aku kalau kita terbiasa ngerjain sesuatu yang udah melekat di diri kita. Kita tuh gak perlu mikir lagi untuk ngerjainnya, langsung otomatis ngerjain aja karena udah terbiasa. Ini kalau dalam hal positif bagus, tapi kalau dalam hal menunda-nunda, kamu pernah ngerjain sesuatu waktu deadline-nya makin dekat. Kamu panik dan sedikit cemas. Kamu mulai start, tapi ngerjainnya buru-buru. Sampai kadang bergadang atau gak tidur semalaman, cuma untuk ngerjain tugas-tugas kamu. Semua fokus untuk nyelesain sesuatu seketika berganti sama perasaan khawatir, gimana kalau gak selesai? Gimana kalau hasilnya gak maksimal? Karena kamu sendiri ngerasa kurang puas sama kemampuan kamu kalau ngerjainnya mepet-mepet waktu. Belum lagi kalau bergadang sambil ngantuk-ngantuk dan sesekali tertidur.
Belum lagi kalau ada tugas baru muncul. Aduh, udah deh, rasanya makin pusing. Kamu baru sadar kalau ternyata nunda-nunda sesuatu cuma ngebikin kamu tambah stres, nambah pikiran dan ngebebanin kamu. Dari sana muncul perasaan bersalah dan berujung nyalah-nyalahin diri sendiri. Kenapa gak dikerjain dari kemarin sih? Kenapa gak bertanggung jawab sama tugasnya? Procrastination udah bukan hal yang asing lagi buat kamu, buat aku dan kita semua. Gak apa-apa kalau pernah terjadi. Yang penting kita sadari kalau itu gak baik dan kita usahain untuk ngerubahnya. Tahu gak sih, dalam dunia perkuliahan ada penelitian yang nyebutin bahwa hampir 95% mahasiswa itu ngaku mereka pernah nunda tugas kuliah. Bayangin, hampir semua orang. Artinya bukan cuma kamu. Kamu sadar gak kalau kamu lagi ditipu sama pikiran kamu? Bahwa keadaan ini gak bermasalah dan baik-baik aja. Kamu iya-iya aja sih. Lawan dong pikiran kamu. Kadang pikiran kita gak selalu ngebawa kita ke hal yang bagus terus. Makanya kita harus paham dan sadar sama apa yang lagi ada di pikiran kita. Kalau itu gak baik, stop. Setiap orang bisa punya alasan yang beda-beda kenapa mereka menunda-nunda. Ada yang karena kurang motivasi, takut gagal, atau ngerasa ngerjain tugas itu hal yang ngebosenin. Nah, kalau kamu karena apa? Komen di bawah ya. Dan kamu tahu gak sih, nunda-nunda pekerjaan itu emang bisa ningkatin stres yang lebih tinggi. Bisa ngaruh banget ke kesehatan mental kamu. Ngeri ya. Makanya kita harus berhenti. Kebayang gak sih kalau segala hal gak kita tunda-tunda? Seru kali ya, semuanya tepat waktu. Nah, aku mau kita sama-sama berusaha untuk jadi yang lebih baik lagi. Di sini tipsnya. Pertama, kamu bisa coba untuk telaah dulu kenapa selama ini kamu menunda-nunda sesuatu. Apa sih alasannya dan kenapa? Kalau udah tahu, kamu bisa cari solusi yang tepat sesuai sama permasalahan kamu. Kedua, kamu coba buat jadwal harian tentang apa yang mau kamu kerjain hari ini. Disusun dari yang paling urgent, penting, dan deadline-nya sedikit lagi. Baru ke hal-hal yang bisa dikerjain nanti. Ketiga, kamu bisa buat janji sama diri kamu sendiri kalau kamu harus ngerjain hari itu juga sesuai target kamu. Dan kasih sanksi kalau kamu ngelanggarnya. Tapi harus benar-benar jujur ya sama diri kamu. Keempat, kamu bisa fokusin otak kamu secara penuh untuk nyelesain tugas kamu satu persatu. Kalau ada yang ngedistrap pikiran kamu atau kamu nemuin sesuatu yang lebih menarik, bilang, nanti dulu, selesain ini, baru boleh ke yang lain. Kelima, kamu bisa lakuin teknik Pomodoro dengan kamu ngerjain tugas per 25 menit sekali dan istirahat 5 menit setelahnya. Kerjain itu sampai tugasnya selesai. Atau soal waktu, kamu bisa sesuaiin sendiri yang paling cocok sama kamu. Tapi pastiin waktu ngerjain tugasnya lebih lama ya daripada istirahat. Keenam, kamu bisa jauhin sesuatu yang
bisa ngeganggu fokus kamu. HP, laptop, atau bahkan ruangan yang terlalu banyak suara atau barang. Terakhir, dan yang paling terpenting, cari alasan kenapa kamu harus ngerjain hal itu. Cari tahu motivasinya supaya kamu gak gampang nyerah dan capek ngerjainnya. Jangan lupa doa juga ya, semoga semuanya Allah permudah. Iya, gitu aja deh teman-teman. Di sini gak ada yang salah. Kita cuma perlu bertumbuh dan belajar lebih. Semangat ya, semangat aku, semangat kamu. Jangan lupa tinggalin komentar kalian gimana kamu menghadapi kebiasaan menunda-nunda ini. Terima kasih banyak yang udah mau tonton video ini sampai akhir. See you in the next video. Assalamualaikum.